Aku cuma mau tempat tinggal murah dekat kampus. Aku nggak peduli bangunannya tua, lorongnya gelap, atau ibu kosnya agak dingin. Tapi ada satu hal yang nggak bisa kuabaikan, kamar nomor 6. Kamar itu selalu tertutup, selalu diam, tapi setiap malam dari balik pintunya ada suara keran menyala, dan aromanya seperti bunga melati segar yang baru dipetik dari kuburan. Rani dari Semarang masuk semester akhir di salah satu kampus negeri di Jakarta. Dapat info kos murah di Cempaka Putih lewat grup Facebook mahasiswa. Saat sampai, kosannya tampak biasa, tua tapi bersih. Disambut Bu Atik, ibu kos yang cerewet tapi ramah, sampai Rani bertanya soal kamar 6. Reaksi ibu kos berubah dingin. Kamar itu nggak dipakai, sudah lama. Hari-hari pertama normal. Teman-teman kos baik, khususnya Mbak Lina kamar 2 dan Arum kamar 4. Tapi setiap lewat kamar 6, Rani merasa dilirik dari lubang pintu. Malam ketiga terdengar suara shower mengalir dari kamar 6. Malam keempat muncul nyanyian pelan berbahasa Jawa dari dalam kamar. Saat Rani mengintip dari celah bawah pintu, terlihat air menggenang dan jejak kaki basah. Setiap malam jam 2 dini hari, suara keran atau shower menyala dari kamar itu. Kadang terdengar isak pelan, kadang seperti orang bicara sendiri. Pagi-pagi Rani menemukan kelopak melati tercecer di ambang pintu kamarnya. Ia tanya ke penghuni lain, tapi semua enggan bahas. Mbak Lina hanya berbisik, "Jangan jawab, kalau dia bicara, jangan dijawab." Kamar Rani mulai dingin seperti ruang ber-AC padahal jendela tertutup rapat. Rani nekat menaruh ponsel di luar kamar 6 untuk merekam suara malam. Saat diputar ulang, terdengar suara menyanyi disusul tangisan dan bunyi kaca pecah. Ada suara wanita berkata lirih, "Jangan gantikan aku." Di menit akhir rekaman muncul sesosok bayangan putih berdiri di depan kamera. Tapi saat direkam, koridor tampak kosong. Ketika Rani mengelap kaca jendela kamarnya keesokan harinya, ia melihat tulisan uap di kaca. "Aku masih di sini." Mbak Lina akhirnya menceritakan asal-usul kamar 6. 5 tahun lalu, penghuni kamar 6, Risa, mahasiswi tingkat akhir, bunuh diri karena gagal sidang skripsi. Ia mengiris nadi di kamar mandi lalu mengenakan pakaian wisuda. Ditemukan 3 hari setelah bau busuk muncul. Sejak itu, semua penghuni kamar 5 atau kamar sebelah mengalami hal-hal ganjil. Beberapa pindah, 1 orang hilang tanpa jejak. Ibu kos tak berani menyewakan kamar 6, tapi tidak bisa menyingkirkan penghuninya. Malam ke-17, Rani bermimpi aneh. Ia duduk di kamar mandi, darah mengalir dari pergelangan tangan. Di cermin, ia melihat sosok wanita lain sedang menatap balik, bukan dirinya. Saat terbangun, ia sudah duduk di lantai kamar mandi dengan tangan berdarah tapi tanpa luka. Rani memutuskan pindah keesokan harinya. Ia tak bilang apa-apa ke siapapun, tapi malam itu salah satu penghuni kos, Arum, memotret lorong malam-malam karena mendengar suara tertawa. Dalam foto itu terlihat Rani berdiri di depan kamar 6. Padahal semua orang bersaksi Rani sudah pergi pagi tadi. Beberapa minggu setelah Rani pindah, ibu kos memasang papan kecil di depan kamar nomor 6. Tidak untuk disewakan, tapi setiap malam jam 2 dini hari suara shower itu masih terdengar. Dan tiap pagi bunga melati tetap ada di depan kamar 5, seolah ada yang belum selesai, seolah Rani belum benar-benar pergi.